silakan teman-teman, kalau Anda Kristen, Anda jangan mengajukan permintaan naik ya. Sekali lagi teman-teman, kalau Anda Kristen, jangan mengajukan permintaan naik. Permintaan naik. Ya, anak baik Muslim Bang. Kristen bang. Ya, gimana Bang? Saya Kristen bang. Terus? Susah ya, susah. Iya, teman-teman sekalian, sekali lagi ya teman-teman ya, berikan kesempatan kepada yang muslim-muslim ini supaya saya setiap menaikkan itu dia pasti muslim, teman-teman ya. Di sini ada beberapa orang yang mengajukan permintaan naik. Ini ada 57 orang. Supaya tidak salah, tidak campur begitu, biarlah kasih kesempatan ya kepada yang muslim-muslim untuk naik. Biar saya ketika saya klik begitu sudah pasti seorang muslim ya teman-teman ya. Ya, makanya teman-teman, setiap panel ini, setiap tombol yang ada di layar ini itu sudah ada fungsinya masing-masing ya. Kalau guest itu artinya Anda mengajukan permintaan naik ke sini. Ya. Oke, Kenzo 88. Malam, Ya, Saudara Kenzo 88, apakah Anda seorang muslim? malam bang. Kenzo 88, Muslim, Bang. apakah Anda seorang muslim? Iya bang, iya bang. Ya, silakan Bang Kenzo, nyalakan kamera. Halo? Iya bang. Kok gelap, Bang? Halo? Ini Halo, Kenzo Bang. ini, sebentar, ini Kenzo ini dia sering sekali ini mengajukan permintaan naik, tapi Mati nggak pernah lampu, jelas Bang. Kenzo ini. Ini Bentar, ya. bagus Oke, sebentar. Ini Kenzo ini saya blokir saja dulu sekali ya. mau Sebentar. Ini saya blokir dulu Kenzo Live, ini karena nggak halo. jelas ini Kenzo ini. Setiap saya live dia ngasih kirim naik terus, tapi nggak pernah jelas. Setiap saya naikin nggak pernah jelas. Ya, oke. Jadi mohon maaf dulu ya, saya blokir dulu Kenzo. Jadi ya mungkin seminggu lagi saya buka blokirnya. Saya mohon maaf sekali ya, karena dia sering sekali mengajukan permintaan naik, gitu. Tapi setiap naik nggak pernah jelas. Ya, oke. Kita kasih naik ada Yeni Kula. Yeni Kula ini juga sering juga ini mengajukan permintaan naik, tapi saya nggak pernah saya naikin. Tapi saya coba dulu naikin. Ada apa? Ya, Yeni Kula. Selamat malam. Silakan nyalakan kamera. Halo? Halo? Iya, kalau teman-teman ingin membuat acara seperti ini ya terserah. Saya pun tidak memaksa. Kalau teman-teman pengen acaranya jadi acara seperti ini ya, ya nggak apa-apa, silakan. Nah, pergi sendiri kan? Nah, makanya sudah saya bilang, tujuan naiknya itu apa? Kalau nggak ada tujuan jangan naik. Kan sudah saya bilang. Ayo, silakan, silakan.
Kalau Anda Kristen, jangan mengajukan permintaan naik. Begitu. Karena apa? Karena pengalaman saya, kalau Kristen yang naik, itu biasanya nggak ada tujuannya. Entah tujuannya cuman ketawa-ketawa lah, inilah. Ayo ya teman-teman ya, tolong kerjasamanya. Kalau Anda itu seorang Kristen, tidak perlu Anda mengajukan permintaan naik. Oke? Oke, kita kasih naik ada Riela. Oke, kita kasih naik Riela. Halo Riela. Ini ada apa ini? Oke, kita kasih naik ada 9,9 Radio FM. Radio. Ini kayaknya menggema ini. Selamat malam. Ya, selamat malam. Radio ini suaramu kok sangat menggelegar ini. Ya, silakan. Radio Rosok. Nyalakan kamera, Bang. Saya mau nanya. Silakan, Bang, nyalakan kamera. Oke, baik. Anda silakan kalau mau bertanya, silakan. Ya. Sebelumnya saya minta perkenalkan diri dulu, Bang. Ini Abang ini Muslim. Muslim. Oke, baik. Silakan, Bang. Silakan. Mau nanya ini. Oke, silakan. Tuhan Yesus itu manusia atau bukan? Manusia. Oh, manusia. Betul. Ya udah, itu aja. Cuman itu doang. Iya. Kalau membahas tema ini bagaimana? Oh, itu fitnah itu, Mbak. Fitnah. Baik. Oke. Ini sebenarnya sudah saya bahas tadi siang nih, Bang. Masalah tema ini. Semakin Islam menjelaskan Idul Kurban, semakin hari raya itu nggak jelas. Nggak bisa. Nah, sudah berapa Muslim ya menjelaskan itu memang hasilnya seperti itu, nggak jelas. Coba nih, semoga Anda bisa menjelaskan ini tentang hari raya kurban yang Anda laksanakan hari ini. Tadi Anda merayakan Idul Kurban? Iya. Oke. Ketika Anda merayakan Idul Kurban itu atau mempersembahkan kurban itu kepada Allah, itu sebenarnya apa yang kalian peringati itu, Bang? Sedang memperingati apa? Di balik peristiwa itu ada apa? Simpel saja. Rahasia. Iya. Aduh, berat. Cukup kan? Rahasia, semuanya rahasia. Kalau pengen tahu silahkan masuk Islam gitu lah. Ini justru sudah ada orang yang Islam. Pastinya Anda sudah tahu, betul? Iya, tahu. Nah, Pasti kenapa Anda tidak mau memberitakan? Rahasia. Oke lah, baiklah ya. Jadi saya pun tidak memaksakan, Bang. Saya hanya mengundang muslim-muslim yang mampu saja gitu. Saya tahu itu adalah ketidakmampuan Anda. Mungkin Anda juga saya mampu semuanya, cuman rahasia aja. Saya jelaskan pasti ngotot kamu ya. Ngotot. Pasti dari ngotot. Mana? Ngototnya dari mana? Pasti. Saya sumpah demi Allah, pasti ngotot. Jawabannya pasti tidak jelas gitu. Baiklah, baik, oke. Karena memang hari raya Quran tidak jelas asalnya dan dia pasti jelas itu. Semua. Ya sudah pasti kalau jelas. Begitu jelaskan. Ya saya rahasiakan. Oh, rahasia. Baiklah kalau begitu, Bang ya. Saya turunkan mereka. Oke. Aduh. Hari raya kurban itu rahasia. Oke lah ya. Ini padahal hari rayanya loh. Kecuali saya angkat tema ini bukan di hari rayanya. Ini kan hari raya perayaan Idul Kurban. Kenapa kamu tidak jadikan momentum hari raya kurban ini untuk melakukan syiar, untuk melakukan dakwah, untuk memberitakan makna daripada hari raya itu? Malah dirahasiakan. Aduh, oke, kita undang muslim-muslim lagi yang lain ya. Kita kasih naikkan lagi ada Dirman. Oke, tadi dia memperbaiki perangkatnya.
Semoga perangkatnya sudah baik ini. Sabar ya. Selamat malam Saudara Dirman, silakan nyalakan kamera. Oke. Ya, sekarang sudah mendingan Dirman. Ya, gimana Dirman? Mulai lagi. Coba kau cabut dulu perangkat-perangkatmu itu. Kenapa sih? Kenapa headset saja bikin? Headset ke HP sudah. Ini seperti saya ini saya hanya headset ke HP sudah, nggak ada yang lain-lain. Udah jelas? Nah, sudah jelas kok, jelas. Dis, Ya, mau gimana? nanya Dis. Silahkan. Temanya. Ini temanya. Sekarang kan hari raya kurban, Dirman. Betul. Nah, alangkah baiknya sehubungan ini bukan hari biasa, tetapi hari raya Idul Kurban, maka saya ingin Anda ingin ajak Muslim membahas tema tentang hari raya ini. Bagus nggak itu? Pas ya? Suka. Dengan senang hati. Oke. Nah, jadi tadi siang sudah saya bahas ini Dirman. Tetapi betul, semakin hari raya kurban itu diperjelas, semakin dijelaskan sama orang Islam, semakin tidak jelas. Iya, ya, semakin Islam menjelaskan Idul Kurban, semakin hari raya itu tidak jelas asalnya. Aduh, Dis, semakin hari kau, semakin lama kau semakin gila. Benar kau, Gilis. Oke, baik. Kita buktikan apakah omongan saya itu benar atau tidak. Oke, Dirman. Apa yang kalian rayakan dari Idul Kurban ini? Ajaran para Nabi Ibrahim, tertikan Nabi Ibrahim mau sembelih anaknya Ismail, maka Allah berfirman mengingatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, itu gantinya domba. Makanya kami ikuti. Gantinya domba. Oke, baik. Baik. Anda mengatakan bahwa ketika Ibrahim ingin menyembelih anaknya, lalu Allah gantikan dengan domba. Oke. Coba sebutkan ayatnya, di mana ada ayat dalam Quran bahwa anaknya Ibrahim digantikan dengan domba. Silahkan. Surat Ibrahim. Surat Ibrahim. Waduh, ini memang kalian ini. Kenapa kalian itu ngarang terus? Siapa yang ngarang, Mbak? Ya sudah, coba surat Ibrahim berapa biar saya bukakan ayatnya. Ya. 157 kalau nggak salah ya. Oke, Ibrahim 157. Waduh, baik. Kita tampilkan ya. Nah, Wih, kalau nggak salah 157. Apakah ada surat Ibrahim sampai 157? Baik. Di dalam Quran surat Ibrahim ayat nggak ada surat Ibrahim itu sampai 157. aduh, ini Surat Ibrahim itu sudah kok banyak sekali, nggak ada sampai 157 ayat. Ini gimana? Kalau ada surat Ibrahim 157, saya terjun dari Monas. Silakan, mana? Coba. Hanya kamu membunuh dirimu, kau mati konyol itu. Ya sudah, makanya tunjukkan surat Ibrahim 157. Sabar, Bang Edis. Sabar. Gak apa-apa, sabar kok kita. Gak apa-apa, Dirman, santai kok kita, santai. Sabar. Buka Coba, Quran buka. surat Ibrahim. Quran surat Ibrahim itu berakhir di ayat berapa? Nomor 1. Ayat nomor 1, coba. Oke, Ibrahim ayat 1. Waduh, memang mereka ini ngarang terus ya. Surat Ibrahim ayat yang pertama. Ya. Alif Lam Ra, kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Mana? Coba lihat. Waduh, memang nekat, memang nekat. Kayak mana saya mau ngajak kamu diskusi, Dirman, aduh. Nih, ini surat Ibrahim, ayat yang pertama betul.
Ya. Nih, Alif Lam Ra, inilah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka menuju pada jalan Tuhan yang perkasa lagi maha terpuji. Mana di sini? Mana di sini Idul Kurban? Nah, itu salah itu palsu itu. Karangan itu dari orang-orang itu. Al-Quran palsu. Ini kalau huruf palsu maksudmu, ya sudah, coba buka Quranmu. Katanya palsu ini Quran. Waduh. Aduh, kayak gini lah mau saya ajak diskusi, Dirman. Sudah saya bilang teman-teman, kenapa kalian itu tidak percaya? Alasan orang masih Islam karena nggak ngerti ajaran agama Islam. Jikalau seseorang mengerti ajaran agama Islam, maka mustahil dia akan mempercayainya. Coba baca. Nabi Ibrahim diuji kepada Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim mencintai anaknya. Tertiga Nabi Surat Ibrahim. Ibrahim ayat yang pertama, bacakan terjemahannya. Tampilkan di layar coba. Oh, Edis. Ada pula kau, Edis. Aduh. Tuh dulu, Edis. Ayo, kita tunggu. Buka surat Ibrahim ayat yang pertama, bacakan. Kalau tidak sama dengan ini, saya lompat dari Monas. Ayo, silakan. Edis. Enggak, baca Pasang dulu surat Ibrahim. Tadi kan kau bilang ini palsu. Ya, tidak ada di. Ya sudah, coba baca punyamu. Surat Ibrahim ayat yang pertama, coba. Apa katanya di situ? Alif Lam Ra. Alif lam ra. Sama, inilah kitab yang kami turunkan kepada kamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita. Coba. Ya, betul. Betul. Tadi kenapa kau bilang ini palsu? Udah, ya. Waduh. Terus kenapa kau bilang tadi palsu ini? Oke, saya kalah, Dis. Boleh aku bertanya, Dis? Oke, sekarang gini, saya tidak mau mempermasalahkan karena memang umat Islam itu seperti saya bilang Dirman, alasan kamu masih Islam itu karena kamu tak ngerti agama Islam. Ya, Nah, sekarang kembali ke tema ini, coba yuk. Kan tadi sudah saya bilang, makin dijelaskan Idul Kurban itu makin tak jelas asalnya. Terus kamu tidak percaya. Nah, makanya saya minta kamu jelaskan di mana Ibrahim di dalam Quran itu mempersembahkan domba seperti katamu. Silakan. Tidak ada. Tidak ada. Terus kenapa kamu ngarang bebas? Ya, aku bertanya, Pak Dis. Aku sudah jawab, tidak ada. Boleh aku tanya? Terus kenapa kamu fitnah? Berarti terbukti bahwa hari raya kurban tidak jelas. Tidak ada. Oke, berarti kamu sudah mengiyakan bahwa hari raya kurban itu tak jelas asalnya. Ya, terserah dari Anda. Lu kok terserah saya? Ayo, akui dulu. Buat dulu pengakuan. Buat pengakuan. Saya Dirman. Saya Dirman. Edis. Saya Dirman. Tidak Saya jelas. mengakui bahwa hari raya Idul Kurban hari raya kurban itu tidak adalah ada. hari raya yang nggak jelas. Ya jelas, ya. Edis yang bilang ke saya. Mantap. Oke, coba kamu sendiri yang ngomong sekarang. Kamu sendiri yang ngomong. Oke, aku ngomong. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia tidak jelas dari Ini mana lari kemana? Enggak, bilang dulu yang tadi. Saya Muslim. Coba bilang. Ya. Bilang. Saya Edis TV. Tidak mengakui dia nih. Oke lah Dirman, karena kamu ingkar janji, kamu tidak mengakui, kamu belum berilmu. Kita beri kesempatan dulu kepada Muslim yang lain ya. Umat kurban itu tidak ada dan tidak jelas. Puas. Coba ulangi gimana? Coba. Enggak, kamu coba ngomong saya bilangin dulu yuk. Lagi tadi. bahwa hari raya kurban itu tidak jelas. Udah? Ya bilang lengkap dong. Saya Dirman, saya Muslim gitu. Saya Dirman, Muslim. Hari raya kurban itu tidak ada. Berarti Muslim merayakan hari raya kurban ini asal-asalan. Asal salah, ya terserah. Anda.
Hari raya nggak jelas ya. Ya. Kalau Tuhanmu jelas nggak? Lihat tuh teman-teman ya, seorang muslim nih mengakuinya, saudara-saudara. Kamu tanya, Dis. Oke, baiklah. Ya. Apa pertanyaanmu Ya. sekarang? Ya. Hmm. Adakah Yesus pernah mengajarkan beribadah dalam gereja nyanyian di hari Minggu? Adakah Yesus pernah mengajarkan beribadah hari Minggu? Nggak ada. Hanya nyanyian. Nggak ada. Lalu kenapa kamu ikuti? Karena itu kebiasaan apa yang dilakukan oleh para rasul untuk Siapa yang memperingati hari kebangkitannya. Yang mana yang kamu dengar? Yesus atau Paulus? Masalahnya begini, kami ini tidak harus melaksanakan ini, hari ini nggak harus begitu. Hari apa saja baik. Di mana Yesus pernah memerintahkan beribadah di Karena hari Minggu? karena Yesus mengajar, karena Yesus memberitakan akan kebenaran itu hari apapun. Mana dalilnya? Oh Mana banyak. dalilnya? Tiap-tiap hari ini. Mana? Tiap-tiap hari Yesus mengajar, tiap-tiap hari, Di mana hari Yesus apa saja. mengajarkan beribadah di hari Minggu dan nyanyian di dalam gereja? Ibadah Kita itu datang. apa sih memangnya? Iya, kamu nyembah Yesus tuh. Di mana pernah Yesus mengajarkan Tiap hari, beribadah? tidak harus hari Minggu Di saja. mana dalilnya? Di mana? Masalahnya orang Kristen itu tidak hari Minggu saja, hari apa saja. Di mana datanya, Dis? Kau modal kacamata saja kau cepat cakap. Baik. Gini, pertanyaanmu itu sama seperti ini. Iya, masalahnya begini. Pelan, tenang dulu ya, tenang. Tenang dulu. Tenang, tarik napas. Hembuskan. Wah. Tarik napas lagi. Nah. Jadi begini, Dirman. Kamu kan Napas, tanya begini. Kenapa orang Kristen ibadahnya hari Minggu? Betul? Pertanyaanmu itu sudah salah. Di mana Karena salahnya, orang Dis? Kristen ibadahnya setiap hari, bukan hari Minggu. Iya. Siapa bilang ibadahnya hari Minggu? Ibadah itu apa? Di mana datanya, Dis? Enggak, saya mau tanya dulu sama kamu karena kamu dulu yang sudah menuduh saya ibadahnya hari Minggu. Saya mau tanya dulu sama kamu, ibadah itu apa? Menyembah Yesus. Di mana datanya? Enggak, Bisa kata disembah dasarnya apa ibadah itu? Artinya menuangkan. Kata dasar ibadah apa? Kata dasarnya, akar katanya apa? Menyembah. Aduh, kayak begini kamu ngajak diskusi saya. Jadi begini, ibadah itu bahasa Arab. Kata dasarnya itu adalah abdu Dis, atau kamu penghambaan pilih diri. ibadah. Dis, Kamu kalau nanya, biar saya jelaskan, kamu dengarkan. Siap mendengarkan? Kata dasar ibadah itu, kata dasarnya abada. Dari kata abad, artinya hamba, penghambaan diri. Nah, penghambaan diri itu tidak dilakukan hari Minggu saja. Maksudmu hari Senin, Selasa, Rabu kami nggak menghambakan diri. Tetap menghambakan diri. Nah, adapun nih saya kasih tunjuk ayatnya, dalilnya nih. Sabar ya. Aduh, Dis, lain ditanya, lain dijawab, Dis. Iya, ini saya Nyambung. tunjukkan. Saya bilang di mana Yesus mengajarkan beribadah di hari Minggu dalam Sabar. gereja. Tuh. Tarik napas ya, Dis. Jangan Iya, tekan. sabar. Baik ya. Beli kacamata dari mana itu, Dis? Saya punya Baik. kacamata tapi kacamata las. Kamu mau makan las, Ini ayatnya nih, saya kasih tunjuk ya, saya kasih tunjuk. Ini banyak orang juga salah mengerti tentang ayat ini ya. Ini adalah perkumpulan ya, baik. Nih saya tampilkan ayatnya. Ya, yang mana, Dis? Ya mereka ini suka lari-lari dari tema teman-teman ya. Tapi yang jelas kamu sudah mengakui lah bahwa kurban itu nggak jelas. Nih di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah ini sebenarnya kata ini
Ini tidak ada ini sebenarnya di sini. Hanya pertemuan-pertemuan. Kelas berkumpul dalam persekutuan kita. Seperti yang sudah menjadi kebiasaan sebagian orang. Sebaiknya marilah kita saling mengingatkan untuk tetap rajin berkumpul dan lebih rajin lagi sebab kedatangan Kristus semakin dekat. Jadi sebenarnya hari Minggu itu hari perkumpulan. Nah, kita cek ya satu persatu kata per kata nih. Ya. Tadi pasal keberapa, ayat keberapa tadi? Ayat ke-25 nih. Nih ya, kita lihat kata per kata ya Dirman ya. Kata per kata ayat 25 sabar. Nah ini ya. Kita klik 25-nya. Nih, kata per katanya di sini. Nih. Ini bahasa Inggrisnya ya. Nih, bahasa Inggrisnya ya. Jangan meninggalkan perkumpulan nih. Di dalam bahasa Inggrisnya itu disebutkan meeting. Nih. Nah, kata meeting di sini ya. Nih. Ini sinagoge, perkumpulan. Nih ya. Perkumpulan bersama dalam satu tempat nih. Inilah asal usul kata gereja itu dari sini katanya. Nah jadi hari Minggu menurut kebiasaan-kebiasaan orang-orang Kristen zaman dahulu mereka berkumpul. Nah hari perkumpulan jadi hari Minggu itu sebenarnya hari berkumpul satu sama lain untuk saling mengingatkan, berbagi, sharing seperti itu. Nah kalau ibadah itu setiap hari penghambaan diri. Makanya gereja itu sebenarnya artinya itu perkumpulan. Terus? Ini, jadi ibadah itu nggak cuma hari Minggu saja, tetapi setiap hari, setiap saat, dari mulai bangun sampai ke tidur lagi. Berarti kalau kamu pergi di gereja, kamu menyembah Yesus atau tidak? Nggak nyambung lagi nih orang. Tujuanmu kamu pergi di gereja untuk apa, Dis? Udah dibilang ini kita berkumpul bersekutu dengan orang-orang percaya, sesama orang percaya. Berarti kamu menyembah orang-orang bukan Yesus yang kamu sembah. Firman. Bingung tuh. Nih ya kita tampilkan makanya Dirman. Kamu itu tidak tahu apa-apa tentang agama Islam pun kamu tak tahu, apalagi agama Kristen. Nih loh, lihat nih. Supaya apa? Supaya seorang itu jangan menjauhkan diri nih ya. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kita. Ini kata ibadah ini nggak ada ini. Makanya terjemahan LAI ini memang kadang-kadang memang banyak gabrulnya juga nih. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ini baca saja satu perikop. Supaya apa? Supaya saling menguatkan. Supaya jangan merasa sendirian. Nah di dalam pertemuan-pertemuan itu nanti kita bisa saling sharing, bercerita tentang pengalaman iman dan lain sebagainya. Begitu. Boleh saya bantu, Dis? Silakan. Kamu tadi bilang berkumpulan di situ meeting, ya? Berarti kamu menyembah orang kumpulan, bukan menyembah kepada Yesus. Enggak, kenapa kesimpulannya seperti itu? Kalau kamu gabung-gabung sama temanmu, berarti kamu nyembah temanmu gitu. Wah ini kamu itu Dirman. Kalau kamu bertemu dengan sesama saudaramu Muslim, bingung kota. Kita bingung. Apanya yang bingung? Kita itu ke masjid sholat, ya. Berarti ketika kamu bersama-sama ke masjid, berarti kamu nyembah orang-orang di masjid. Kita menyembah Allah karena kita angkat takbir Allahu Akbar. Terus kenapa kamu tanya kepada saya hal yang sama? Kalau saya berkumpul dengan orang-orang di gereja, berarti kami menyembah orang-orang di gereja gitu?
Berarti kalau Edis kumpul sama saya, berarti kamu sama minum, saya. minum dulu di bawah. Aduh. Heran gitu ya. Aduh, heran saya. Kenapa muslim kayak begini? Tapi tidak apa-apa teman-teman ya. Dia sudah mengakui bahwa acara ritual kurban itu acara nggak jelas. Dia sudah mengakui. Ya. Siapa yang mengatakan bahwa Idul Kurban tidak jelas adalah seorang muslim sendiri. Ya. Yuk, silakan. Kita berikan kesempatan lagi ya kepada muslim-muslim. Saya harap yang muslim yang naik itu muslim yang mengerti ajaran agama Islam ya. Ini ada Alif 01. Tumben dia berani ke sini Alif. Ya, Alif, silakan Alif, nyalakan kamera. Nah, Alif, kalau saya tempat kamu, kalau saya tempat kamu, kamu ketakutan. Tapi kalau kamu di tempat saya santai-santai saja. Oh, kemarin saya yang ketakutan ya? Iya, kamu ngomong terus. Saya tempat kamu ngomong terus, nggak karu-karuan. Sebentar. Kemarin di tempat saya tidak naikkan orang lain, bahkan ada yang ngantri. Terus kau kenapa turun? Karena kamu ngomong terus, kamu nggak kasih kesempatan saya bicara. Siapa yang ngomong? Itu rekamannya ada videonya itu. Tak jadiin PT. Saya kan nanya sama kamu. Di dalam sholatmu, di dalam doamu, kamu menyebutkan Robbayani Soghiro, betul nggak? Nah, kemudian kamu menjelaskan kepada Uni Rifa, kepada umat muslim pada waktu itu. Sebenarnya kata Rob ini pun bisa ditujukan kepada manusia. Bahkan kepada Nabi pun bisa kata Rob itu ditujukan. Terus kamu langsung lari kemana-mana. Enggak, saya enggak lari kemana-mana kok. Jadi saya pengen tahu lari nih. kemana-mana. Enggak, Oke, ini jadi... saya sambil rekam aja. Ini saya sambil rekam, maksudnya saya siapin. Takutnya nanti kalau dibilang di framing saya nggak jelas, saya punya rekaman saya gitu loh. Oke, baik. Ya, jadi apakah gitu, apakah kamu mengakui bahwa kamu telah mengajarkan kepada Rifa, kepada teman-temanmu bahwa kata Rob itu bisa ditujukan kepada manusia? Oh, jadi temanya sekarang ini? Enggak, kilas balik. Abis itu ke sini kita. Kilas balik. Oke, kilas balik. Kamu sudah kan mengakui sudah dibahas itu? tuh. Sebentar dulu, kalau mau kilas balik boleh saya sampaikan dulu? Silakan. Oke, dalam bahasa Yunani ada kata kurios, dalam bahasa Arab ada kata rob. Dalam bahasa Yunani, kurios itu bisa kepada Tuhan, bisa kepada manusia. Dalam bahasa Arab, kata rob bisa kepada Tuhan Sang Pencipta, bisa kepada manusia. Tapi kalau kepada manusia, kata rob itu selalu menggunakan idofah. Oke? Nah, sekarang kalau sudah paham, kita sudah sama-sama mengiyakan ya. Jadi kata kurios itu sepadan dengan kata rob ya. Iya, bisa penempatannya bisa kepada Sang Pencipta, bisa kepada manusia biasa. Oke, mantap. Ini baru keren ya Alif nih, keren. Abraham disebut kurios. Baik. Oke, jadi Muhammad pun bisa disebut sebagai rob ya. Ya, sama kayak Paulus juga rob. Oke, baik. Nah, iya kan? ketika Muhammad itu sebagai robnya umat, berarti Allah juga rob, sama-sama rob, betul? Ya, kalau Anda sepadankan dengan Allah, ya kan? Islam ditambah satu Tuhannya dengan Nabi Muhammad, gimana maka kan? kamu bukan Tritunggal lagi, kan? tapi Fortunggal. Tuhanmu empat. Gini, Iya, pelan-pelan, kan itu ada ya. di PT-nya. Itu Gini. omonganmu ada di PT-nya loh. Pelan-pelan. Kan Nabi dulu. Muhammad itu Rasul. Nih, mulai Nabi kan? Muhammad Tenang, itu Alif. Rasul. Tarik Ya nafas. tenang, dengerin. Hembuskan. Tarik nafas. Tenang. Kembali, oke. Oke, gini. Nabi Alif, Muhammad Rasul, Alif, Paulus pelan. Rasul. Lihat tuh, ngomong terus kan? Kalian sudah lihat kan? Iya. Lihat? Tuh, mulai dia framingnya mulai dia. Framing. Alif, nanti kamu ngomong tenang. Gini. Ya udah, saya tenang Rob loh. itu Saya maknanya tenang apa loh. sih? Apa makna rob itu? Bahasa Ibrani juga ada kata rabi loh. Iya, Sebagai bahasa guru, Arab. pengajar, memiliki kekuasaan. Bahasa Arab kata rob itu apa? Saya ajarin lagi. Jadi ini kita berapa menit nih bahas ini sebelum ke tema. Kamu buka tema loh.
saya naik. Lihat nih Muslim kalau udah menjelaskan Rob meninggal dunia. Enggak masalah. Saya enggak masalah. Kita mau berapa menit? Enggak, Buat kita kilas teman-teman balik yang aja sedikit. Bahasan kita bukan itu. Oh, Ali. kilas balik lagi. Gini Kalau loh. kata ar-rob, dengerin ya dalam bahasa Arab, ar-rob sebagai kembali kepada makna mutlak sang pencipta. Satu, yang menciptakan. Contoh, penguasa semesta alam, Al-Fatihah ayat 2. Pencipta manusia dan mengurus alam semesta, surah Al-Baqarah ayat 21, 22 dan Definisi seterusnya. kata loh. Saya bukan tanya Lah, iya. siapa Rob itu. Saya tanya definisi Mau main kata enggak gini aja teman-teman Nah, di bawah lihat yang nih. mau lihat kilas baliknya enggak dengerin loh yang mau lihat kilas baliknya sudah saya rekam ada pitiknya ya Jangan ada lari-lari ke pitiknya situ. di akun Ini kan saya kamu sudah naik ke sini, Ali. Loh. Betul. lah iya ini udah aku jelasin Teman-teman, saya katanya mau perkenalkan kilas dulu ya. balik Saya perkenalkan. Alif ini ketua APII, betul? betul Ya, dia ketua APII. betul. Jadi teman-teman, ini kedudukannya ketuanya APII. Nah, coba nih ketua APII. Muhammad bisa disebut Mulai sebagai dia. Rob, betul? kata Rob di dalam bahasa Arab sudah disebut banyak contohnya. Ini ketua APII. Apakah Muhammad bisa disebut sebagai Rob? Oke. Nah, oke. Nabi Muhammad disebut Sayyid, bukan Rob. Tuh kan? Lah benar. Sebentar Rob, sebentar bukan. Nabi Muhammad disebut sebagai Sayyid, bukan Tadi dia Rob. mengatakan, oke, kata Rob bisa ditujukan kepada manusia nggak? Loh, bisa, tapi Bisa. Nabi kami Oke, dipanggilnya kenapa? Sayyid. Oke, jika kata Rob itu ditujukan kepada manusia, Saya kasih contoh. maknanya Saya kasih bagaimana? contoh. Saya kasih contoh. Ada Lihat nih, Robul lihat nih kan? Dar, Ada Robul saklarnya. Ibil. Oh ada Ada saklar. Oke. Alif, sebentar, Alif. Anda Gini. setuju? Oke. Saya mau tanya dulu, ketika manusia, saya tanya juga tuh sebentar, kan, Alif, tuh dengar kan dulu, nanya Alif. terus, Nih, lihat kan panik kan? minta Sudah saya bilang, konfirmasi saya pernah sama datang kau ke nggak channel mau. Dia panik kayak begini, teman-teman, panik. Bukan, saya tanya dulu sama Habis kau, ini saya dia tanya dipecat dulu. jadi anggota, jadi ketua API. Framing dia framing dia Habis ini framing. dipecat jadi ketua Framing, API. emang saya nggak bisa ketawa Gini, apa? Alif. Dengerin dulu, Dis. Dengerin dulu, dengerin dulu. Ketika kata Saya- Rob boleh saya ditujukan tanya? kepada Bukan. manusia, Lip, ketika kata Rob ditujukan kepada manusia, maka maknanya itu apa? Sebagai penguasa, Sebagai penguasa, terus? lingkupnya terbatas. Oke. Bukan pencipta, bukan. Iya, bukan saya pencipta. juga tahu, bukan pencipta. Hmm. Jadi dia pengatur, pengendali, kepala, pemimpin gitu ya. Ya, terbatas Oke, lingkupnya dia oke. itu. Nah, Muhammad, bukan sebagai kedudukan Muhammad, pencipta. kedudukan seorang Muhammad di tengah-tengah umat, dia posisinya kayak begitu nggak? Ketua, pemimpin, Iya. pengatur. Nah, berarti pertanyaan saya, kedudukan Muhammad di tengah-tengah umat Muslim, Rob bukan? Nah, makna Rob seperti itu boleh. Iya. Boleh berarti itu. Boleh. kedudukan Muhammad Boleh. di tengah-tengah umat adalah Rob, betul? Sebagai makhluk. Oke. Sebagai Kedudukan makhluk Allah, yang terbatas Oke. kekuasaannya. Kedudukan Sebagai Allah Rasul, di tengah-tengah saya pertegas umat. dulu Lihat ya. nih, lihat nih, Boleh ngomong saya terus jawab kan? dulu Panik dong. kan? Enggak, Panik. lo kan nanya, panik, lo kan ya. nanya. Oke. Lo kok Kedudukan panik? sebentar. Iya, dengerin dulu. Saya belum selesai. Kedudukannya Kenapa panik begini, sebagai Ali? Rasul. Kenapa panik begini, Alif? Kenapa saya nggak dikasih ngomong sih? Kenapa? Kau kan nanya. Coba kau buka kacamatamu, udah merah itu matamu itu. Berat ini si Alif. Lip. Saya itu kau kan kemarin nanya, dengar, ini kau Alif ini nanya, tetangga saya. mau jawab. Sebentar, ini Alif nih tetangga saya, ketua API. Kemarin iya, saya tahu, sempat mau ketemu betul. dia. Makanya Edis, coba buka kacamatamu, udah kelihatan kau Gini, merah sebentar, itu. Alif. Dengerin dulu, boleh saya jawab nggak? Boleh saya Saya jawab belum nggak? selesai masalahnya. Oh masih nanya? Ya udah, monggo Oke. nanya selesai. Posisi Muhammad di tengah-tengah umat adalah sebagai Rob. Posisi Allah di tengah-tengah umat, Rob juga bukan? Terdiam. Inilah ketua API. Ngomong udah saudara. selesai belum? Loh, Udah selesai jawab saja. belum?
Posisi Muhammad di Bukan. tengah-tengah umat Nanti giliran adalah mau Rob. saya jawab, bilangnya Alif, dipotong-potong. coba kamu ikuti dulu ya, ikuti dulu. Tadi kau bilang mau nanya, gimana sih? Lip, kamu tinggal Kenapa iyakan atau sih bantah kata- saja gini, dengar ya. Enggak, kau bilang dulu. Kau bilang dulu. Kau bilang dulu. Tanya. Kau diam, aku jawab. Kan gitu. Alif, tenang ya. Iya, tenang lu. Tidak, jangan buka ada yang kacamatamu kamu itu. Coba buka sembunyikan. kacamatamu dulu. Alif, Udah merah gini, kau matanya itu. Saya Dis. heran dengan kamu, Lip. Kalau Daman dia ngomong saja. Oke, saya konfirmasi. Apakah Daman juga anggota API? Iya, Dis, Oke. kau nanya saya. Lihat, Dengerin, tuh, lihat, enggak gini loh, Dis, enggak dengerin loh. Ketakutan dia, teman-teman. Bukan, apa sih yang Ali, takut? Apa yang dengar, takut darimu apakah itu Daman apa? anggota PI? Iya, enggak ada Oke, masalah. Iya. ketika Daman mengatakan Muhammad adalah Rob kita, Allah adalah Rob kita, apakah pernyataannya itu sesat? Dia paham konteksnya, bro. Oke, berarti Rob sebagai yang menjadi penguasa Rob dia dua, betul? itu seorang rasul. Oke, berarti punya 2 Rob kalian, betul? Ya, sebagaimana Anda punya 4. Oke, berarti Anda itu bukan. Oke, sebentar. Iya. Oke. Anda sudah mengakui bahwa umat muslim punya 2 Rob. Dengerin ya. Sebentar. Yo, Saya minta tuh pengakuan tuh dulu, kan saya nggak pengakuan. boleh Ini ngomong ketua terus API yang loh. ngomong. Saya Sebentar. nggak boleh ngomong terus loh. Iya, Saya nggak abis ini boleh Anda ngomong. terus. Anda ngomong. Dia, Berarti Anda oke, akui. silakan kau ngomong. Oke, Jangan Alif. tanya saya, kau ngomong, saya Oke, diam saya minta nanti kamu jawab. nanti Saya kau minta kamu diam jawab. aku ngomong. Kau Oke. ngomong, jangan tanya saya. Oke, baik. Jangan tanya saya. Oke, Muhammad adalah Rob, Allah adalah Rob. Berarti kamu sudah mengakui bahwa Robnya umat muslim ada 2. Hah? Enggak, dijawab Robnya umat Udah muslim ada belum? 2, betul atau salah? Udah belum? Enggak dijawab. Ya udah apa Enggak, belum? dijawab. Betul atau salah? Robnya Enggak, umat muslim ada 2. dengerin dulu, Lihat ini, dengerin dulu. teman-teman. Udah apa belum? Oke. Berat. Oke. Alif, Kalau gitu saya tanya. Apakah Saya tanya. Robnya umat muslim ada 2? Tuh kan nanya mulu lo. Lo di kandang Bukan, kamu kamu sendiri belum ngapain jawab. takut sih, Dis? Kamu tidak memberikan jawaban. Lo di kandang sendiri ngapain Dengar, takut sebentar. di kandang Saya sendiri? pengen kamu memberikan ini jawaban. kapan ke Apakah tema yang kau Robnya umat buat muslim ada ini? 2? Hey, saya tanya. Anda berarti percaya Tuhan Anda itu 4, Apakah bukan Tritunggal? Robnya umat muslim ada 2? Iya. Berarti Robnya Kristen ada 4. Waduh, dengar. Apakah Robnya umat muslim ada 2? Jawab dulu. Robnya Kristen ada 4, oke? Sebentar, sebelum teman-teman kamu yang ke di situ, bawah yang nanti menyimak. saya jawab. Nanti kalau Robnya kamu tanya itu Kristen saya ada jawab. 4. Alif. Kemarin di PT sudah Nanti ada teman-teman. kalau kamu nanya ke situ saya jawab, Kemarin di PT sudah Nah, ada teman-teman. lihat nih, kayak gini kata ketua Edis, API. loh, tuh kan kenapa saya nggak dikasih ngomong loh? Saya kata bukan Edis, tidak kasih kamu Bapak ngomong, Alif. adalah Rob. Gini loh. Oke? Yesus Apakah adalah kamu Rob. sudah Roh mengiyakan? Kudus adalah Rob. Paulus Kayak gini, yang lihat Rasul nih, juga seorang Rob. Alif kayak gini nih, Paulus yang Rasul juga Rob. Jadi Edis itu bukan penganut Tritunggal. Oke, Tapi Alif. Portunggal. Kalau Alif. Anda menyimpulkan, Oke, gini. Saya simple loh. Yang tadi belum kamu jawab. Gini, Alif. Yang mana, Dis? Gini. Oke. Muhammad sudah kamu akui dia sebagai Rob, tapi dia bukan pencipta. Iya loh. Oke lah, tapi dia Rob. Oke? Ya, Kemudian semua Allah- oke, di sini saya boleh tanya. Belum selesai Iya, itu saya, satu Alif. poin. Saya belum Satu selesai. poin sudah kujawab. Satu poin sudah Saya kujawab. belum selesai. Saya tanya dulu. Iya, Saya tanya dulu, saya tanya dulu. Iya, lah itu sudah. Dengerin. Dengar, Alif. Muhammad kau kan adalah sudah Rob. nanya ke saya itu. Nabi Muhammad sebagai Rob sudah tanya saya. Sekarang Allah saya adalah tanya Rob Anda. juga, Saya betul? Allah adalah itu Rob kan juga, nggak mau betul? dia. Nggak mau dengar dia. Nih, Saya ini tanya, biar Paulus selesai sebagai dulu, Rob biar juga kelar. Muhammad Anda adalah Rob. imani juga Allah adalah Anda Rob. imani Paulus sebagai Rob. Anda imani nggak Paulus sebagai Rob? Paulus sebagai Rob, enggak. Ya sudah, saya juga tidak imani Nabi Muhammad sebagai Rob. Loh. Tadi Muhammad Rob, Loh. sekarang bukan. Ada saklarnya. Oke. Lah iya. Jadi Nah, ketika ya Daman, udah, oke, sebentar. makanya itu Ketika standar yang Daman kau buat, mengatakan bukan bahwa standar Muhammad yang itu kau Rob, buat. Sebentar. Oke? Ketika Daman mengatakan bahwa Muhammad saya itu tanya Rob, dulu, apakah dia sesat? saya tanya dulu, kamu percaya nggak kalau Paulus sebagai Rob? Tidak. Ya saya juga tidak percaya Nabi Muhammad bisa saya terima sebagai Sayyid. Oke, Rob baik. yang ada itu hanya dalam benakmu. Oke, baik. Konsep Jadi yang ketika kau buat. apakah Itu loh. pernyataan Nah, Daman Al-Mantiki ketika dia mengatakan bahwa Muhammad Rob itu sesat? Jadi sekarang udah mulai main dibentur-benturin nih, udah main dibentur-benturin. Cie. Udah kehabisan argumen dia.
Udah Ketua kehabisan sama argumen anggota dibentur-benturin nggak sama. kalimatnya. Makanya saya bilang, teman-teman, buat teman-teman yang sampai menyimak tahun di bawah, 2025, terutama yang muslim, umat ya, muslim terutama belum yang jelas siapa muslim, robnya. selagi Edis tidak mau terima Paulus sebagai rob, jangan pernah mau terima Rasulullah sebagai rob. Oke, dalam baik. konteksnya Sekarang- sama-sama statusnya sekarang saya sebagai tanya. rasul. Oke, baik. Udah, lo mau kembali ke tema nggak? Saya Apa? siap ditanya ini. Belum selesai. Ya, menghindar dia. Tema yang kau buat, saya naik di ini udah rekaman saya itu udah hampir setengah jam loh. Oke. Udah 12 menit. Oh, belum. Udah 13 menit tuh. Katanya mau konfirmasi. Buat Lid, yang masalahnya menyimak begini, teman-teman di barusan bawah. kamu akui Muhammad itu rob. titiknya ada di Sebentar, bukan saya, rob, diskusi gimana? saya dengan Edis kabur gitu loh ya. Oke. Sebentar Oke, Muhammad oke, rob, teman-teman. sebentar bukan rob. Enggak. Anda mau mengatakan Nabi Muhammad sebagai rob asal engkau akui Paulus sebagai rob. Itu aja kok, sederhana Oke. saya. Kenapa kamu maksa saya mengakui Muhammad itu rob? Kenapa kamu mengakui kok- saya Paulus itu rob? Karena sama-sama rasul. Rasul. Iya, Paulus Arti itu rob rasul. apa? Apa arti rob? Loh, arti rob masalah. Nabi Muhammad rasul. Nabi Muhammad rasul. Paulus rasul atau bukan? Dalam Rasul. imanmu. Rasul. Ya sudah sama kan? Sama. Oke, di mana Anda kan lagi main dalilnya? kata rob kan gitu, Oke, lagi oke. main kata Apakah nih. taat kepada- Nabi Muhammad itu Sayyid, gelarnya itu Sayyid, tuan sama Oke. penguasa. Kata rob bisa nggak ditujukan junjungan, kepada manusia? kayak gitu. Nah, berarti boleh kepada Paulus kan? Enggak, di dalam imanmu saya tanya. Kata rob bisa ditujukan kepada manusia enggak? Ya, udah gini aja, Dis. Kau kan lagi bermain kata. Kau kemarin sudah kena jeratan, tak terduga kalimat ini. Alif Ayo, ditanya ayo, berapa ayo loh. robnya, bingung. Saya nggak akan kabur loh. Saya nggak akan kabur. Kalau kemarin kau Oke kan lah, kabur, baiklah. ya kan? Sehubungan Nah, Alif tidak mau menjawab berapa robnya, tidak apa-apa Cie, karena dia cie. takut nanti kehilangan jabatan, teman-teman ya. Lah itu, Nanti kalau kan. kehilangan jabatan, Iya. sayang nanti keluarga tidak makan, ya. Iya, iya, Baik. mulai framing. Oke, Kan mulai saya tanya framing. tadi Lip, robmu berapa? Loh, Rob saya satu. Allah rob bukan? Rob, Muhammad rob bukan? Sayyid. Berarti Daman yang mengatakan Muhammad rob berarti sesat. Cie, jual orang lain, Cie, Tuh jual kan, orang lain. tuh kan. Ya. Gimana sih Jual ini orang nih? lain. Lip, Jual orang lain, jual orang lain. Muhammad katanya Daman itu Loh. rob. Ya, asal kau imani Paulus sebagai Rob. Kok dari saya Sama-sama gimana sih? Rasul. Sama-sama Rasul. Gimana Sama-sama ini orang Rasul. nih? Sama-sama Rasul. Alif, di dalam Al-Quran apa, kata rob Dis? itu ditujukan kepada manusia juga nggak? Iya, contoh sama Paulus bisa sebagai Rasul. Kita ngomongin Al-Quran. Iya, kan contoh kan kepada manusia. Nggak, di dalam Paulus juga. Al-Quran, Enggak, Anda kan sedang inilah si membawa Alif konsep nih. nih. Gimana kayak gini mau diskusi? Enggak, dengerin loh. Nabi Muhammad itu Kenapa gelarnya sih kamu Sayyid. tidak mau jujur, Alif? Bahkan kata ini Edis kamu, kalau dibuka bahkan kata- kacamatanya kata itu udah Rifa. merah itu teman-teman. Mau saya putarkan, Aslinya mau saya Edis putarkan kalau videonya dibuka Rifa. kacamatanya itu Rifa dia sudah matanya udah bilang, merah berkaca-kaca itu. Alif sudah Makanya dia pakai mengajarkan kacamata hitam bahwa dia. Dia kata rob ketakutan itu di mirroring. ngomong terus dia kan. Ketakutan, Ngomong dia terus. sedang bermain kata nih. Edis lagi bermain kata Rob, ya kan? Tiba-tiba bermain kata Rob itu kepada Rasulullah. Rasulullah gelarnya Sayyid. Dia paksa tapi mau disetarakan dengan Tuhan. Ya nggak masuk, bro. Kalau Anda mau paksakan itu, konsekuensinya Anda harus terima Paulus juga sebagai Rob. Kan gitu. Sudah? Sama-sama Rasul kok. Oke, kamu ngomong dulu. Dalam versi Kamu ngomong dulu. masing-masing. Kamu ngomong dulu, udah, silakan. udah, kayak gitu. Ya, oke, udah kalau saya ngomong lagi ya. Silakan. Nah, ini jadi Edis ini ya bermain kata. Ingat teman-teman semua yang Muslim di bawah, Rasulullah gelarnya Sayyid. Rasulullah gelarnya Sayyid. Tiba-tiba Adi Edis main kata di luar gelar yang ada pada diri Rasulullah dengan kata Rob. Oke, bermain kata di situ. Tapi ngambil dari perspektif dia, yaitu disetarakan dengan Allah. Oke.
Tidak bisa. Oke. Ya sudah, gelar Rasulullah itu yang Sayyid itu dia merubah mengganti pakai kata Rob. Oke. Kemarin dia bilang, ya di dalam PT saya, kalau gitu, Edis kan gitu. Saya tunjukin PT saya nih, saya tampilkan teman-teman yang menyimak ada 22 orang. Daripada saya ngulang capek-capek ngomong, ada rekamannya, saya bukakan sebentar ya. Di sini terima kasih Edis, kamu memberi saya waktu untuk menjelaskan ini, premingan yang sedang dia buat, dan di sini disaksikan 22.000 orang. Ketika Edis naik komal saya, lalu dia memaksakan bahwa standar ya Rasulullah SAW itu disamakan dengan Tuhannya Edis. Nih, ini saya buka ya, saya putar kamera dulu. Silakan. Mantap, bagus Dis, gitu aja Dis bener. Saya tidak akan turun Dis. Saya putar dulu kameranya. Ini ada di akun PT saya yang ada di sini nih. Ini ada di sini. Silakan. Ini PT saya. Nah, ini Edis waktu itu dia naik ke komal saya. Kita buka ya. Nah, ini. Nih. Detik 2, Edis kabur. Nah, tuh. Masih menganggap Alif ini sebagai orang yang santun dalam berdiskusi. Cuman yang sangat saya sayangkan, Nggak jelas suaranya. bahas hal yang sangat remeh-temeh. Oh gitu. Kenapa kita tidak membahas hal Nggak jelas ya, saya ulang dulu ya. Nih. Masalahnya kalau putar-putar video nanti kamu kena ban sama TikTok. masih menganggap Alif ini Enggak, ini TikTok juga kok. santun Yaudah, silakan. dalam berdiskusi. Cuman yang sangat saya sayangkan, kenapa membahas hal yang sangat remeh-temeh. Oh gitu. Kenapa kita tidak membahas hal yang paling sangat vital, bahwasanya kami orang Kristen, di mana Bapa di surga itu adalah Rob kami, Nah, 1, Yesus juga Rob kami, 2, Roh Kudus juga Rob kami. 3. Itu sering dipermasalahkan. Ada 3 robnya. Muslim katanya robnya 3. Memang iya, memang 3 rob kami. Bang